Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk saat ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan itu mencengkeram hidup kami saat ini. Biarlah selama kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di antara setiap kami. Amin. Baik kami ada di tempat ini maupun sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan selesainya dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Kami berserukan nama-Mu Yesus. Sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari sama-sama berseru kepada Yesus. Berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Kami tenang Tuhan dalam tangan-Mu Yesus. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari sama-sama serukan, ku berseru Yesus. Sahabatku, bawa hatiku.
saudara dikasih Tuhan, angkat hatimu kepada Yesus, angkat suaramu kepada Tuhan, serukan namanya Yesus. Tuhan, dimanapun saat ini kau berada, angkat suaramu kepada Tuhan, angkat penyembahanmu kepada Yesus, mulai angkat hatimu dan berseru kepada Yesus, angkat penyembahanmu kepada Dia, sebab Yesus yang sahabatku. Semua
bersama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara semua. Dimanapun saat ini Engkau berada, Tuhan hadir bersama kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu kepada Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan serukan Yesus, Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Engkau yang layak, Kerinduan kami. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya, haleluya.
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, saat dimana kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong setiap kami untuk kami dapat menangkap seluruh isi kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami. Biarlah benih firman Tuhan itu tumbuh dalam setiap kami supaya hidup kami menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini kita mau belajar mengenai satu kata yang biasa kita dengar dalam keseharian kita, yaitu konsisten. Konsisten itu artinya stabil, tetap, ajek. Tapi bukan berarti dulu satu, sekarang satu, besok satu. Konsisten yang saya maksudkan adalah konsisten bertumbuh, konsisten bergerak, konsisten bertambah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak merancang hidup saudara dan saya supaya ajek. Dari dulu satu, sekarang satu, dan besok tetap satu. Dalam perumpamaan talenta pun Tuhan Yesus secara jelas saudara menjelaskan bahwa setiap talenta yang dimiliki oleh setiap orang percaya itu harus bertambah. Dari berubah dan bertambah-tambah, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana perjalanan hidup kita? Bagaimana perjalanan hidup saudara secara rohani? Saya tidak berbicara tentang hal-hal yang jasmani, hal-hal yang terlihat. Karena yang terlihat itu bisa jadi menipu. Sementara dunia mengukur segala sesuatunya dari yang kelihatan, saudara-saudara, Tuhan mengukur hidup saudara dan saya dari yang tidak kelihatan. Bagaimana yang tidak kelihatan itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana hidup saudara saat ini? Apakah saudara konsisten? Yang saya maksudkan adalah konsisten bertambah-tambah. Apa yang saudara alami saat ini? Apakah grafik hidup saudara datar? Apakah grafik hidup saudara naik? Ataukah grafik hidup saudara sedang turun? Ataukah naik, turun, naik, turun, naik, turun? Datar, naik, turun, atau naik turun? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki saudara dan saya, Tuhan merancang saudara dan saya supaya kita naik dan bukan turun. Katakan amin. Nah saudara-saudara, kita mau belajar bersama di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke 11 dan 12. Jika saudara sudah membuka Alkitab saudara, buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini di dalam terjemahan baru, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah, dimulai dengan kata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 pernyataan. 1, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. 2, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan 3, layanilah Tuhan. Saudara-saudara, jika hidup saudara dan saya dalam kondisi yang konsisten, bergerak, bertumbuh, berubah, saudara-saudara, bertambah, maka saudara-saudara yang terjadi adalah roh kita tetap menyala-nyala dan kita tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus seperti saya saat ini. Ada di gereja, saudara bisa melakukan pelayanan di rumah saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai apapun saudara, apapun profesi saudara, saudara tetap bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Masalahnya adalah apakah saudara dan saya konsisten menyala-nyala. Banyak orang, saya katakan banyak orang, saya memperhatikan dan saya memperhatikan diri saya sendiri. Kadang-kadang grafik kita naik turun.
Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Begitu turun, turun lama sekali. Begitu naik, naiknya sebentar, turunnya lama. Saudara-saudara, ini masalah yang besar. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya, mendesain supaya kita tetap bergerak naik dan bukan turun. Saudara-saudara, di dalam terjemahan New English Translation dikatakan, do not lag. Dikatakan do not lag. Jangan sampai lambat. Dikatakan do not lag in zeal. Be enthusiastic in spirit. Serve the Lord. Antusias. Antusias di dalam roh. Dikatakan terjemahan Amplified, never lagging behind in diligence. Jadi jangan sampai kerajinan kita itu jadi melambat. Tadinya kita rajin, kita jadi orang yang antusias, mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan cepat. Tetapi kita mulai melambat. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain memakai kata slothful. Saudara tahu hewan yang bernama sloth? Sloth itu bergerak sangat lambat. Untuk makan sangat lambat dan dia menghabiskan seluruh waktu hidupnya, hampir seluruh waktu hidupnya dengan tidur. Dan dipakailah kata sloth untuk menggambarkan orang yang malas. Karena orang yang malas pasti mulai melambat, tidak ada gairah di dalam hidupnya. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya melambat? Maka roh kita berhenti menyala. Api di dalam hidup kita mulai padam. Dan kita mulai berhenti melayani Tuhan. Kita tidak lagi menjadi antusias. Saudara lihat, saudara melihat bagaimana orang-orang antusias hidupnya. Mereka penuh dengan api yang menyala. Semangat yang berkobar-kobar. Katakan amin. Never lagging itu artinya lag itu artinya lambat. Kenapa melambat? Karena bebannya sudah berat. Kerjaannya mulai lambat. Geraknya mulai lambat karena mulai terlalu berat. Akhirnya mulai mengurangi dan kendor. Sebaliknya kata rajin, diligence, itu artinya cepat-cepat. Saudara lihat orang yang rajin, ketika dia diberi tugas, dia cepat-cepat mengerjakan sesuatu. Beda dengan orang yang malas. Orang yang malas ketika diberi tugas, apapun itu, pasti ada alasan. Pasti ada alasan untuk menunda. Kalau besok bisa, kenapa sekarang? Saya belajar banyak dari hal ini, saudara-saudara. Karena seringkali ketika saya merasa lagi capek gitu, saudara, saya menunda. Hasilnya, saudara, saya pekerjaan menumpuk. Dan itu merugikan kita. Saudara sebagai bawahan, saudara sebagai orang yang bekerja di bawah orang lain. Ketika pimpinan saudara memberikan tugas, pimpinan saudara memberikan list pekerjaan, job desk kepada saudara. Bagaimana respon saudara? Apakah saudara antusias? Tetapi jika saudara melihat pekerjaannya begitu banyak, mungkin melelahkan secara fisik dan mental, saudara mulai mengeluh. Dan ketika saudara mulai mengeluh, saudara kehilangan antusiasme untuk bekerja. Dan ketika antusiasme untuk bekerja itu mulai kendor, saudara-saudara, disitulah api roh kita sebenarnya sedang mulai padam. Paulus memberikan nasihat ini di dalam Roma pasal 12, ini masih dalam satu urutan yang sama, satu perikop yang sama dengan nasihat ini, persembahkanlah hidupmu. Amin, saudara-saudara. Persembahkanlah hidupmu. Dikatakan di dalam terjemahan New King James, dikatakan karena itu aku minta kepadamu saudara-saudara demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Maka itulah pelayananmu yang patut. Saudara-saudara, ketika saudara diberikan pekerjaan apapun itu adalah bentuk pelayanan. Ketika saudara antusias untuk mengerjakannya, maka itulah yang disebut pelayanan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, banyak orang menganggap memisahkan pelayanan dengan pekerjaan, sekuler. Pekerjaan saudara dan saya sehari-hari, bukankah itu menggunakan tubuh?
Kalau boleh saya bertanya kepada saudara-saudara sebagai pemimpin, ketika saudara memberikan pekerjaan kepada bawahan saudara dan bawahan saudara ketika diberi pekerjaan bukan menerima dengan senang tetapi mulai mengeluh, Pak terlalu banyak, Pak ini saya nggak sanggup, Pak. Waduh kalau kayak gini caranya uang saya nggak cukup, lemburan nggak cukup, mengeluh. Saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai pimpinan, saudara akan memberikan penilaian tentang orang ini, antusiasmenya berkurang. Sebaliknya saudara-saudara, saudara sebagai pemimpin ketika saudara memberikan job desk kepada bawahan saudara, mereka menerimanya dengan sukacita. Wah, saya akan kerjakan Pak, saya akan usahakan tepat waktu. Saudara sebagai pemimpin senang punya bawahan model seperti ini karena dia apa saudara-saudara? Antusias. Orang antusias dikatakan oleh Amsal, orang yang bersemangat itu sanggup untuk menerima penderitaan. Jika saudara bersemangat, itu tanda bahwa roh saudara sedang menyala-nyala. Saudara, apapun profesi saudara, apapun latar belakang saudara, pekerjaan saudara, yang di luar itu bukti dari yang di dalam. Jangan remehkan pekerjaan saudara. Saudara lihat Daud, apa yang dia kerjakan? Dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia jauh dari mana-mana, tidak ada orang yang melihat dia. Pekerjaannya terlalu sepele untuk dikerjakan oleh seorang anak dari seorang bapak yang kaya raya. Kakak-kakaknya bekerja sebagai tentara, tapi Daud dia jauh dari mana-mana, dia sembunyi dari mana-mana, tidak ada orang yang melihat dia. Tapi saudara perhatikan, sekecil apapun pekerjaan saudara, ketika saudara mengerjakannya dengan antusias, katakan antusias, maka saudara, Tuhan sebagai raja di atas segala raja melihat saudara. Jangan pernah remehkan dengan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu bisa membawa saudara naik atau turun. Pertanyaannya adalah mengapa kita menjadi tidak konsisten. Saudara saya perhatikan baik-baik, mengapa kita menjadi tidak konsisten. Mari kita review hidup kita sendiri saudara-saudara, kita tidak perlu mereview orang lain. Mari kita review hidup kita sendiri, coba saudara siapkan kertas saudara. Dari segi pekerjaan secara jasmani, bagaimana kondisi saudara? Secara jiwa saudara, apa kondisi kejiwaan saudara saat ini? Secara rohani, bagaimana kondisi roh saudara? Apakah saudara sedang di zona bersemangat, bertumbuh, bergairah, berapi-api, atau saudara sedang di dalam zona merah, zona degradasi, semakin turun lama di situ. Tapi jika saudara menghendaki supaya hidup saudara bergairah, maka 3 hal ini saudara harus lakukan. Nasihat Paulus di ayat selanjutnya saudara-saudara. Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara di dalam ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Nasihat yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Nasihat yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan nasihat yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Paulus tidak berkata seperti ini saudara-saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah jiwamu menyala-nyala. Kenapa Paulus jelas mengatakan rohmu bukan jiwamu. Kenapa saudara-saudara? Karena dari roh itu meresap sampai ke jiwa dan meresap sampai ke tubuh saudara. Lihat apa yang terjadi ketika Daud sedang dalam kesesakan. Rohnya berkata kepada jiwa, hai jiwaku mengapa engkau berbeban berat. Rohnya memerintah kepada jiwa supaya bersukacita kembali dalam Tuhan. Saudara-saudara, nasihat yang pertama saudara-saudara dari Paulus. Supaya saudara dan saya kembali konsisten adalah saudara rejoice. Bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam Roma pasal 5 saudara-saudara silakan baca di rumah saudara. Roma pasal 4 atau ayat yang ke-5 saudara-saudara. Karakter itu menghasilkan buah yang disebut pengharapan. Ketekunan memang menimbulkan tahan uji. Ketekunan itu menghasilkan karakter. Ketekunan dihasilkan dari penderitaan. Bagaimana saudara merespon hal-hal yang menyesakkan hati saudara.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, berlian tidak jadi berlian dalam waktu 1 hari. Berlian hanya dihasilkan oleh proses. Berlian hanya dihasilkan melalui proses. Dan berlian hanya dihasilkan setelah ia melewati proses. Katakan amin. Dan saudara dan saya ketika kita mulai masuk di dalam area pengharapan, maka pengharapan itu sesuatu yang dihasilkan ketika saudara bersedia. Katakan bersedia. Jika saudara bersedia melewati ujian-ujian, saudara-saudara bedakan antara penderitaan dan penghukuman. Tuhan tidak memberikan penghukuman. Tetapi menderita itu pasti, saudara-saudara. Saudara lihat khotbah saya yang sebelumnya, saudara-saudara. Bahwa penderitaan itu pasti saudara alami. Ketika saudara memilih yang benar, saudara pasti menderita. Saudara memilih melakukan hal-hal yang mulia, saudara pasti menderita. Tapi ketika saudara menuruti daging, keinginan daging dipuaskan, saudara senang. Tetapi ketika saudara menuruti keinginan roh, pasti daging saudara menderita. Maka nasihat Paulus yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat saya bacakan kepada saudara di dalam, saya memakai terjemahan New King James, saudara memakai terjemahan baru. Dan ketabahan mengerjakan tahan uji dan tahan uji mengerjakan pengharapan. Dan pengharapan itu, ayat 5, pengharapan itu tidak mempermalukan. Sebab kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Yang sudah diberikan kepada kita. Sebab pada waktu kita tidak berdaya, Kristus sudah mati bagi orang-orang fasik pada waktu yang tepat. Saudara-saudara, ketika saudara masih dalam kelemahan, dalam dosa, Tuhan Yesus sudah mati buat saudara. Kematian Tuhan Yesus tanpa syarat. Maka itu saudara-saudara, Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya, dicurahkan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka saudara dan saya kuat. Kata antusias, entusias, and theos. And itu di dalam, theos itu di Tuhan. Jadi antusias itu artinya di dalam Tuhan. Ketika saudara ada di dalam Tuhan, maka saudara antusias, katakan amin. Yang keluar dari hidup saudara ada sukacita, rejoice. Ketika saudara belajar hidup di dalam pengharapan, di dalam Tuhan Yesus, maka ada yang namanya joy dan rejoice. Saudara akan menerima sukacita dan sukacita. Dan nasihat yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan, endures. Saudara-saudara, endurance, daya tahan itu hanya saudara bisa peroleh ketika saudara melewati proses. Paulus menggambarkan seorang atlet. Jika saudara adalah seorang atlet, ada dua hal saudara, ada yang namanya kekuatan dan daya tahan. Saudara memiliki kekuatan, saudara juga harus memiliki daya tahan. Saudara mungkin kuat mengangkat beban seberat 50 kilo. Tetapi apakah saudara punya daya tahan untuk berlari sejauh 10 kilo? Jika saudara ingin memiliki daya tahan untuk berlari sejauh 10 kilo, maka saudara harus mulai melatih. Berlari 1 kilo selama beberapa waktu. Kemudian saudara naikkan lagi 2 kilo selama beberapa waktu. Kemudian saudara tambah beban latihan saudara menjadi 5 kilo selama beberapa waktu. Selama beberapa minggu, selama beberapa bulan. Saudara mulai masang target. Dan saudara mulai naikkan beban latihan saudara dari 5 kilometer, saudara naikkan menjadi 7 kilometer. Setelah selama beberapa waktu saudara berlari 7 meter, saudara mampu, maka saudara naikkan lagi porsi latihan saudara menjadi 10 kilometer. Dan bukan sekali saja saudara lari 10 kilometer, tapi saudara terus menerus. Supaya apa saudara? Saudara memiliki daya tahan. Kenapa kita berhenti konsisten? Ketika tiba-tiba hidup kita dari naik, tiba-tiba turun, turun semakin dalam, saudara kehilangan sukacita, hidup saudara isinya mengeluh. Hati saudara mulai banyak tawar, saudara mulai mengeluhkan hal ini, dan hal itu, dan banyak sekali yang saudara keluhkan, ada banyak bahan untuk saudara keluhkan.
Maka saudara-saudara perhatikan, saudara sedang dalam posisi tergradasi. Turun. Dan jika saudara sadari itu saat ini, kuncinya adalah saudara rejoice dan lewati proses itu. Tidak ada seorang pun yang ketika mengalami proses hidup, menderita, kesesakan, tidak mengeluh. Semua orang mengeluh, saya pun mengeluh. Tetapi kita harus melewatinya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kesesakan tidak pernah mudah. Makanya Paulus memberikan nasihat yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa, persistence. Ketika saudara memiliki endurance, itu dapatnya dari persistence. Saudara-saudara, dalam hal ini saudara-saudara, dalam hal doa, bagaimana saudara melihat doa? Banyak orang berkata doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dua arah, iya. Tapi apa isi doa saudara sampai dengan saat ini? Dari sejak saudara mengerti tentang doa, saudara mengenal Tuhan Yesus, apa isi doa saudara? Sekali lagi saudara-saudara, apa isi doamu? Sebagai contoh, saya memiliki anak yang masih kecil, berumur 5 tahun. Cara anak saya berkomunikasi, ya seperti itu karena umurnya baru 5 tahun. Dari sejak bayi dia berkomunikasi dengan nangis. Kemudian agak besar dia mulai bisa meminta. Agak besar lagi dia mulai bisa ngomong sesuatu, minta sesuatu. Tapi isinya minta kebanyakan karena masih kecil, 5 tahun, saya memahami, saya memaklumi. Tetapi bayangkan jika anak saya sudah umur 20 tahun tapi isinya minta. Nah, doa saudara isinya apa? Jika saudara sudah mulai bertumbuh dewasa, maka komunikasi kita berubah. Cara kita ngomong dengan Tuhan pun berubah dalam hal doa. Bertekun dalam doa tidak sama dengan tetap berdoa. Saya berdoa tiap pagi. Iya, bagus, luar biasa. Saya berdoa tiap malam. Oh luar biasa, karena banyak yang bolong-bolong. Itu luar biasa sekali. Tapi apa isi doamu? Apa isi saudara? Isi doamu. Bertekun saudara-saudara, kenapa disebut bertekun? Karena makin bertumbuh saudara, makin sulit. Bebannya makin banyak. Tanggung jawab ketika kita bertambah dewasa makin besar. Ketika saya berumur 30 tahun tidak sama tanggung jawab saya ketika saya berumur 10 tahun. Beda tanggung jawabnya. Tanggung jawab ketika berumur 10 tahun adalah belajar, sekolah. Tanggung jawab saya ketika saat ini saya berusia 40 tahun, saya punya keluarga, saya harus mencukupi keluarga saya. Katakan amin, saudara mengerti. Ada pertumbuhan maka beda tanggung jawab dan beda cara berdoa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, balik ke pertanyaannya tadi, mengapa kita tidak konsisten? Karena saudara dan saya menolak untuk masuk proses. Kita mau yang instan, kita mau yang cepat, sehingga kita tidak punya daya tahan. Kita tidak punya daya tahan untuk menghadapi kesesakan. Dan lagi saudara-saudara, kenapa saudara-saudara roh kita berhenti menyala? Karena kita tidak dekat dengan sumber dari api itu, yaitu Tuhan sendiri. Yang hanya bisa dijangkau melalui roh. Tidak bisa dijangkau dengan jiwa, akal pikiran. Hanya bisa dijangkau dengan roh. Dan itu saudara kerjakan melalui doa, gaya komunikasi kita. Saudara dikasih Tuhan, apakah saudara saat ini sedang antusias atau sedang menuju jurang yang dalam dan tidak muncul kembali? Hati-hati dengan hidup kita saudara-saudara. Mari kita konsisten di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk saat ini. Biarlah benih firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan itu jatuh ke tanah hati yang baik, yang subur.
supaya bertumbuh berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini anak-anak-Mu menyaksikan tayangan ini, mereka juga menerima sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Bukan saja roh kami menyala-nyala, tetapi orang-orang yang ada dekat dengan kami, mereka pun roh mereka menyala-nyala karena melihat hidup kami menjadi saksi, menjadi terang bagi sekitar kami. Tuhan tuntun kami setiap kami Tuhan Roh Kudus, biarlah di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu itu yang nyata, kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang dari Bapa. Tuhan memberkati Engkau, Allah Bapa, sumber segala kebaikan, sumber segala sesuatu yang mulia, sumber segala sesuatu yang kudus, sumber segala sesuatu yang berkenan. Itu mencurahkan kasih setianya dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan saat ini kita mengenal Bapa, mengenal Kristus melalui Tuhan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita saat kita masuk dan keluar. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.